Mbak, duduk sini. Ayo, siapa yang kenal? Nggak kenal? Kenal. Iya, ya dah, taruh situ. Ya, ini namanya Mbak Nadia. Pernah gak cerita apa judulnya Mbak Nadia? Pinjol ya. 40 ya. 41. Suaminya berapa? Suaminya 1. Pinjolnya suaminya berapa? Iya, alhamdulillah. Jadi Mbak Nadia ini tadi barusan di bawah testimoni Pak Haji, bener tuh ilmunya RDAY, duit ngejar saya, ngejar kita. Ini kan bapak dan ibu udah pada tua Bu, udah di atas 50. Kok ya minta duitnya ke anak, malu Bu. Minta duitnya ke mantu, malu Bu. Minta duitnya ke cucu, malu. Kalau bisa Pak, di hari tua kita, duit ngejar kita. Di hari tua kita, PO itu purchasing order, PO itu ngejar kita. Di hari tua kita, proyek-proyek kayak proyek makan gratis, itu kita nggak tender Pak, langsung ditunjuk. Proyek-proyek bikin dapur bersih, tahu gak bikin dapur bersih? Kan lagi ada proyek nih seluruh Indonesia. Itu kita yang dapat. Misalkan kita megang provinsi ini, megang kabupaten ini, megang wilayah gitu. Ini enggak. Kita malah lobby sana, lobby sini. Udah lobby sana, lobby sini, nyari solusi. Nggak mau. Jadi tadi kita privat di bawah sama Mbak Nadia tadi ngobrol, cerita Pak Haji makasih banyak nih ilmu RDAY. Kenapa Mbak? Di usia saya yang sekarang, usia berapa Mbak? 50 tahun, duit udah ngejar saya. Ini ibu kan udah 50 tahun ke atas, bahkan 60 tahun, bahkan ada bapak yang 70 tahun masih ngejar duit. Si goblok. Oh nggak boleh Pak Haji, ya janganlah. Duit ngejar kita, rezeki ngejar kita. Bisa gak? Harus bisa. Pak Haji kenapa sih nggak diterangin di sini? Boleh diterangin, tapi kan kadang Pak Haji ada ngomong jorok-joroknya. Nah ngerinya dipenggal, pengendal, nanti jadi rame. Enakan ngobrol di bawah, ya kan? Kalau di bawah nggak diliput sama YouTube, kita santai ngobrol. Kita santai tadi ya, santai ngobrol. Tadi juga ngobrol berlima santai, ngobrol tadi sama mbaknya santai. Nah maunya saya, coba ibu dan bapak paksain, saya harus bisa uang ngejar saya. Gimana caranya? Gitu. Uang harus ngejar kita. Kenapa sih Pak Haji mesti uang ngejar kita? Karena usia kita udah di atas 50 tahun ke atas. Oke? Sip. Tepuk tangan dong untuk Mbak Nadia. Mbak Nadia. Yuk, saya mau nanya. Bebas. Pak Haji mau testimoni? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Iing dari Tangerang. Ya. Yang Pak Haji ngasih suruh saya jalanin, udah saya jalanin Pak Haji. Alhamdulillah, saya rumah tangga saya sekarang baik-baik sama bapaknya. Yang 7 tahun Pak Haji. Kan Pak Haji, saya dikasih Pak Haji suruh jalanin selama yang kata suruh netek kanan kiri Pak Haji. Alhamdulillah udah sampai sekarang kita rumah tangga ini malam yang ada bapaknya baik banget. Terus masalah keuangan pun lancar ngasih ke saya gitu. Itu maka saya kan tadi dari bulan kemarin mau ke sini Pak Haji. Mundur maju melulu. Cuman pas semalam saya paksain tuh Pak Haji, saya kan sholat subuh baju qobliyah ya. Tahu-tahu ada Pak Haji kayak
di depan kita ke Pak Haji, makanya saya nekatin ke sini akhirnya. Gitu. Makanya alhamdulillah Pak Haji atas bantuan Pak Haji kita Pak Haji ya, rumah tangga kita akur, anak-anak juga pada nerima pada baik semua jadi Pak Haji gitu. Boleh. Terus saya mau ini Pak Haji kan bapaknya punya usaha aluminium gitu Pak Haji ya. Kayak kusen yang Bapak Haji bangunan yang di bawah tuh. Supaya rame gimana Pak Haji ya? Dia kan buka toko aluminium kaca gitu Pak Haji, stainless apa gitu. Setiap pagi yang bangun duluan ibu atau bapak apa suami? Kita. Ibu duluan? Iya. Bisa gak sebelum ibu turun ke bawah kakinya, ibu nenenin dulu suami? Ibu nenenin dulu suami. Masa itu lagi kan udah kemarin. Kan udah akur Pak Haji. Pak Haji gimana sih? Gimana? Kan udah, Pak Haji udah nyuruh kan udah akur, masa disuruh lagi? Iya, jadi wanita yang tiap pagi nenenin pasangannya itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Jadi ibu nenenin suami tuh kita jadiin kewajiban. Kalau di luaran RDAI kan nenenin suami nggak wajib. Kalau di RDAI wajib bu. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nenenin. Ibu beratnya apa kalau nenenin suami? Beratnya apa? Ya, udah kagak sekarang mah. Hah? Udah kagak. Apa? Kagak berat. Udah kagak berat. Oh ya udah, coba nenenin tiap pagi. Ini berlaku buat semua. Jadi perempuan yang hobinya nenenin pasangannya tiap pagi kalau bangun tidur, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba praktekin. Nanti sambil nenenin, kalau digigit dia kan suka ketiduran, hidungnya dipencet. Terus, Oke. Iya. Terus Sip. masalah Pak Haji, Apa? masalah motor ini Pak Haji yang aerok itu, yang kita oper itu, kadang orangnya belum pernah datang sampai sekarang orangnya, cuman diteror terus Pak Haji. Dinenenin dong suami sambil ngomong, lunasin ya utang motor gue ya, lunasin ya. Nanti dilunasin sama suami. Motornya emang udah nggak ada Pak Haji, udah dibuang kemana tahu motornya? Ya udah, pokoknya lunasin ya, lunasin, dilunasin ya, lunasin. Nanti suami ibu yang lunasin. Oh ya udah gitu. Bisa? Makasih Pak Haji ya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini malam Sabtu, judulnya Nenen. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Saya baru di sini. Nama saya Aan dari Ciampea. Saya mau mohon pencerahannya. Saya kan tahu Pak Haji itu dari istri saya. Waktu lihat TikTok gitu kan. Usaha saya itu jualan martabak sama jamu. Nah, jualan saya itu sekarang belum ada perkembangan. Pengen saya tuh usaha saya tuh ada kemajuan gitu kan pembelinya. Bahkan saya Dagang apa? martabak sama jamu. Martabak Sama sama jamu. jamu. Iya. Martabak apa? Martabak manis. Jadi usaha saya itu belum ada kemajuan. Saya udah ngikutin apa namanya cara dalam terbalik selama 1 bulan itu ya. Saya coba apakah saya caranya yang salah atau gimana. Terus masalah uang juga pakai centong juga mungkin centongnya yang salah apa gimana gitu kan, saya kurang paham. Jadi gini bos, kenapa usahanya kita kok nggak jalan? Ini berlaku semuanya. Saya udah meraktekin ilmunya RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Saya udah pakai celana dalam dibalik, udah pakai BH dibalik. Kenapa usaha saya kok nggak meningkat? Sampai kiamat nggak bakal meningkat bos. Kenapa? Karena kita sebelum meraktekin ilmu RDAY masih ada di badan kita ilmu orang lain. Nah, dikeluarin dulu bos. Misalkan kita pernah ngamalin baca apa dari guru kita, dari kiai kita pernah minum air doa, kita pernah nyimpen apa namanya tuh, wafak atau apa mustika. Nah, itu dilarung dulu ke laut. Emang apa Pak Haji? Nggak boleh bos. Kalau kita punya mustika, punya keris, punya apa dari orang pinter manapun, itu pasti ada hodamnya dan pasti ada jinnya. Taunya dari mana Pak Haji? Sok tahu Pak Haji, gampang bos. Itu mustika
itu wafak, itu tulisan yang dari gurunya ibu dan bapak sebelum kenal RDAY. Taruh aja di lemari, tutup lemarinya. Nanti dengerin kalau lewat di atas jam 12 malam, pasti itu lemarinya bunyi. Gluduk, 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 gluduk. Nah, itu aja ada nyawanya. Lah kita kan kita kan beda. Kitanya makhluk hidup, dia bukan makhluk hidup. Masa kita hidup sama dia? Akhirnya nyawa kita, barang kita habis, ekonomi kita. Nah, itu dilarung dulu bos, di laut. Di mana? Di Ancol. Jadi di Ancol, nanti lihat ada restoran AW atau restoran McDonald. Itu ada jalan yang ke tengah, jalanan kecil. Lewat, nanti di tengah-tengahnya ada restoran. Nah, di tengah laut itulah di restoran kita larung, kita ngomong. Pulang ya, kalau kita nanti ada bacaannya, ya kita remes alat kelamin kita, cobok di air tekonya, air teko kita minum sampai 9 hari. Kalau alat kelaminnya kita gatal, udah keluar. Kalau belum gatal, nggak keluar. Nah, baru kita praktekin ilmu RDAY. Kalau nggak bisa bos. Sampai kapanpun juga nggak manjur. Kenapa? Kita bertentangan. Karena ilmu kita kan ilmunya Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kalau dia kan bukan ilmunya Allah. Walaupun yang ada tulisannya, tapi bukan ilmunya Allah. Kenapa? Buktinya kan pegangannya dari dia kita masukin aja ke dalam lemari. Kok bisa bunyi geluduk-geluduk-geluduk? Berarti kan ada manusia goib. Nah, tuh ngapain kita pelihara? Nah, lo bersihin dulu badan lo. Badan lo ada isinya. Itu dibersihin. Nah, lo pernah datang ke orang pintar mana? Nggak usah didatengin lagi, tinggal lo keluarin aja isinya. Ngilanginnya gimana? Yang kalau yang ada di badan gitu, cara ngilanginnya? Remas alat kelaminnya. Jadi bapak ngeremas nih alat kelamin bapak pakai tangan kiri. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di air sekali, ulangi lagi. Kobok di air 2 kali, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar. Kobok lagi sampai 9 kali. Nanti airnya diminum pakai teko, bikinnya nggak boleh pakai gelas. Selama 1 hari minumnya 1 teko selama 9 hari. Nanti kontolo gatal. Kalau kontolo gatal udah keluar dia. Nah, nanti lo kaya raya tajir melintir. Tapi kalau itu belum datang nggak bisa. Kok nggak bisa? Lo makan sepiring, hodam lo makannya sebaskom. Hodam makannya begitu bos. Lo ke restoran sepiring, dia boro-boro bos, 1 porsi gitu. Nah itu dikeluarin dulu. Kalau gue lihat badan lo ada hodamnya, ada jinnya. Sampai kapanpun lo gak akan kaya-kaya. Kalaupun punya motor, motor cicilan. Kalaupun punya mobil, mobil cicilan. Kalaupun punya rumah, rumah cicilan. Ini yang repot nih. Kalaupun punya istri, istri cicilan. Jadi selama 9 hari Pak Haji ya? Iya, selama 9 hari. Itu, tapi kalau baru 2 hari kontol gatal ya udah sembuh dong. Oh gitu ya. Itunya nandainnya dari itu. Dari alat kelamin lo gatal. Oh, iya. Manjur bos. Kalau di tempat lain mesti diruqyah. Emang bedanya apa Pak Haji kalau diruqyah? Kalau diruqyah aib lo semuanya ketahuan. Pernah main sama perempuan, namanya si ini, si ini, si ini. Itu, ngosok aib dikasih lihat orang, jangan dong. Jadi kita main diem-diem dong, enak-enak ngapain? Lapor. Iya. Jadi sehari sekali ya Pak Haji ya ininya? Hah, bikinnya sehari sekali pakai teko. Oh gitu ya. Selama 9 hari. Kalau gue lihat sih badan lo bos, ada isinya bos. Ada hodamnya, karena lo pernah datang ke orang pintar. Pernah minta pelaris. Emang gak boleh Pak Haji? Ya jangan dong, soalnya dia nitipin hodam bos. Dan hodam itu kan minta makan. Oke?
Iya, Sip, tepuk tangan Ya, dong. makasih, Pak, ya. Bos martabak dan bos jamu. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya ini punya keluhan. Saya punya punya keluhan. punya keluhan. Ya, itu mau nikahin anak tapi belum ada biayanya. Gitu. Mau nikahin anak, Iya. tapi belum ada biayanya. Iya. Kenapa nggak ibu remes alat kelamin ibu disuwuk di mukanya anak ibu yang mau nikah? Ada uangnya. Butuh berapa pernikahannya? Itu 100. 100 juta. Lebih indah buat pegangan ya. Mintanya 1 miliar ya. 1 miliar ya. Nanti yang 900 miliar balikin saya ya. Iya, ya. Ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya anak yang mau jadi pengantin. Disuwuk namanya kalau orang Sunda. Dicamahan. Kalau orang Jawa disuwuk. Kalau orang Surabaya digembokin. Ada uang masuk ya 1 miliar buat nikahan kamu ya. Nah, bulan Januari ya ada uang masuk ya. Nanti ada uang masuk. Gampang Bu, itu mah ilmu RDI. Dulu saya nikahin anak saya yang pertama juga begitu. Ada uang masuk, ada uang masuk. Bisa? Insya Allah. Syaratnya apa? Alat kelamin ibu harus pulen dulu. Ibu periksain dulu alat kelamin ibu di lab. Terus ada satu lagi nih Pak Haji. Hah? Satu lagi. Ya. Saya punya kontrakan udah lama kosong melulu. Oh gampang. Ibu cebok alat kelamin ibu, cawik-cawik di depan kontrakan sambil ibu ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Ini berlaku semua. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Pada datang, antri, pada kontrak. Nanti pada kontrak. Oh, itu. Makasih ya Pak Ya. Haji. Sip, tepuk tangan dong, berlaku buat semua. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Eri dari Surabaya. Surabaya. Ya. Mau nanya Pak Haji. Boleh. Saya kan ikut kerja tapi nama saya dipakai buat ngambil mobil. Bapak kerja, namanya dipakai buat ngambil mobil. Ternyata mobilnya itu nggak diangsur sama bosnya dua-duanya gitu. Nggak diangsur sama bosnya. Iya, jadi nama saya kan backlist, jadi debt collector itu ke rumah sama BRI saya ini mau kesita Pak Haji. Saya minta solusinya Pak Haji untuk Berarti itu yang blow on siapa? saya Pak Haji. Tepuk tangan dong untuk Bapak blow on dari Surabaya. Iya Pak Haji. Makasih Ye, Pak Haji. ulangi lagi pertanyaannya blow on. Iya. Jadi solusi saya biar bangkit lagi gimana Pak Haji untuk biar tajir melintir lagi? Gampang bos. Bisa gak lo sifat ilmu yang Allah gak suka yang 18 jangan dilanggar. Sifat jelek, sifat bangsat yang ada di bapak, sifat bangsat jangan dilanggar. Nggak boleh jengkelan, Siap. mancing jengkel, Siap. kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, bla 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 bla, nggak boleh dilanggar. Apa artinya jengkel? Gede jengkel, apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat. Ya udah jangan dilanggar. Siap Pak Haji. Terutama sifat yang 18, jengkel sama bosnya, nggak usah. Iya. Berapa sih nilainya? Nggak lebih dari 1 miliar. Tapi kan Bapak pengen cairnya kan dengan ilmu RDI 10 miliar. Amin Pak Haji. Bahkan 100 miliar. Amin Pak Haji. Buat apa cuman 1 miliar aja gue jengkel? Nggak ah. Nah Amin, Pak gitu. Nanti Allah kasih jalannya. Amin Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip. Tepuk tangan dong, Terima luar kasih, Pak biasa. Haji. Ya. Yo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Pemalang. Dari Pemalang. Ya, atas nama Tiana. Namanya Tiana. Ya. Saya jualan bakso daging Pak Haji biar lancar. Jual laris. bakso daging. Iya. Di mana? Di Pemalang. Jadi Bapak dari Ibu ngegiling atau jualnya udah berundul Tidak, dagingnya direbus terus dipotong-potong, namanya bakso daging. dagingnya direbus. Iya, Oh terus Ibu dipotong. jualnya udah matang. Iya, udah matang.
Bakso daging bakso udah daging. Ya. udah matang. Udah mateng. Hajatnya ke RDAY pengen. Pengen laris, lancar, berkah, barokah. Oke, bisa gak bahan bakunya sebelum dimasak, sebelum dijual, bahan bakunya dilangkahin dulu pakai sama ibu. Jadi ibu nggak pakai celana dalam, Ya. cabenya, dagingnya, bumbu-bumbunya, semuanya. Kalau ibu ada nasi, berasnya, Ya. itu dilangkahin dulu. Tapi ibu nggak boleh pakai celana dalam. Kalau misalkan ibu tidur capek, pulang dari pasar, ya tugasnya suami yang ngelangkahin sambil ibu ngomong Tidak ada suami sendiri kan? sendiri. Iya. Ya berarti kan alhamdulillah alat kelaminnya aman, Alhamdulillah. nggak diganggu-ganggu. Ya udah ibu yang langkahin, nggak pakai celana dalam, celana dalam mesti dibuka. Iya Pak. Nanti kan orang makan, Bu, kok setelah pulang dari RDI dagingnya rasanya begini Bu? Pulen, dagingnya pulen. Terus ini Pak Haji, saya mau jual rumah biar cepat laku untuk nutup-nutupin utang saya. Bu, kenapa rumahnya mesti dijual? Ibu kenapa nggak meraktekin ilmu RDAY, utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil? Utang ibu berapa? 300-an Pak Haji. Ya recehan, praktekin dulu aja ilmu RDAY lunas utang tanpa bayar, tanpa nyicil. Caranya gimana Pak Haji? Ya lu mesti privat, kalau di sini nggak bisa, karena kalau diterangin bisa 2 jam, 3 jam. Contohnya Mbak Nadia, pinjolnya berapa waktu itu Mbak? 40 aplikasi, pinjolnya 40 aplikasi. Sama suami 60, hampir 100 aplikasi. Bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual. Hah? 4 bulan. Begitu. Kalau diterangin agak lama. Jadi ibu nanti paksain yang ini dipraktekin dulu. Ya. Khusus hajat besar. Ibu privat deh. Kalau nggak privat agak susah. Kenapa? Ini saya nerangin nih sejam. Ntar yang lain pada gerundel. Kalau yang ini yang umum-umum aja deh. Buktinya apa? Lah ini Mbak Nadia datang langsung tanpa saya undang. Kan bersyukur ibu bisa natap wajahnya aja bersyukur. Kenapa? Karena ini kita jadikan sekarang ratu pinjol. Suaminya raja pinjol. Terus saya punya ponakan Pak Haji biar diangkat CPNS. Oh mesti sedekah 12 kali gaji. Gaji terakhir disedekain 12 kali gaji. Gitu ya Pak. Gaji terakhir sedekain 12 kali gaji. Bisa? Bisa. Sip, tepuk tangan dong. Terima Wow. kasih. Yo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Tangerang. Namanya siapa? Ahmad Pak Haji. Hah? Ahmad. Ahmad. Iya. Pertanyaan apa, Mat? Saya punya usaha jual sepatu online Pak Haji dan topi di TikTok namanya Lapak Kenangan. Itu untuk supaya laris gimana caranya Pak Haji? Ya promosi, Man. Lo promosi tapi promosi rame. Ayo ngomong. Promosi. Assalamualaikum, saya Ahmad dari Tangerang. Saat ini berjualan sepatu online dan topi di TikTok. Nama akun saya Lapak Kenangan. Kalau membutuhkan silakan hubungi 0812 950 50759. Gitu aja Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Yo, yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Siti Murningsih dari Ya. Pemalang. Ini saya keluhan saya gini Pak, kaki saya itu sakit, gebas, semutan, kaku. Terus kalau jalan sebentar kaki ini pinggangnya sakit. Itu namanya penyakit PKD. PKD itu apa Pak? Penyakit kurang duit. Ya memang saya kurang duit. Memang, tepuk tangan dong. Wah. Kalau jalan semutan Penyakit Pak kayak mau, PKD. kalau jalan tuh semutan kayak mau ini Pak mau ngeleor. Ya. Iya, udah periksa ke dokter, udah apa, tapi belum sembuh. Gampang. Saya pengen sembuh Pak. Ya. Ibu harus mandinya jam 00. Oh iya. Ibu harus mandinya pakai pandan 9 lembar. Oh iya. Iya. Nanti sembuh.
Mandinya harus jam 00. Ya. Mandinya pakai 9 lembar selama 99 hari. Ya. Doanya apa Pak? Sembuh, 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 sembuh. Kalau pengen kambuh, 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 kambuh. Jangan lah Pak, jangan kambuh, pengennya sembuh total. Nggak mau sakit lagi Pak, saya udah bosen minum obat. Ya. Humor. Iya, udah udah jam bosen. 00 biar nggak ngantuk maksudnya. Udah bosen jam sekali 00 Pak minum biar nggak obat iya. ngantuk. Mandi jam 00, Iya. pakai pandan 9 lembar. Ya. Tiap hari nanti sembuh. Bonusnya apa? Di samping penyakit yang ibu sembuh, tidak akan kena penyakit saraf kejepit, kolesterol, asam urat, nggak akan kena penyakit jantung. Itu. Mandi jam 00 ya. Ya. Yang kedua gini Pak, saya kan jualan tauge. Jualan? Tauge sama telur puyuh. Terus sekarang kayaknya yang beli itu kayak nggak dulu gitu, kayak nggak yang dulu gitu loh. Pasal banyak yang jualan. Saya pengen kembali lagi pelanggan saya. Gampang. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya dicawikin di toge dan di telur puyuh. Nanti orang yang pada beli bakal balik lagi. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Rame, untung bersih satu hari 10 juta. Amin. Bisa? Yo, yang lain. Mudah-mudahan. Yo, Yang ketiga Pak, Ya. satu lagi. Ini nama anak saya kan Muhammad Agung Wibowo. Masih ngabdi, pengen cepet diangkat. Oh, jadi sedekah CPNS. 12 kali gaji terakhir. Oh iya. Sedekah. 12 gaji terakhir. Ya, gaji terakhirnya berapa kali 12? Oh iya. Sip, tepuk Ya, tangan dong. Luar Makasih. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Agus Wahid, tinggal di Bekasi. Saya sudah mengamalkan amalan dari Pak Haji yang alhamdulillah tadi, tapi kebetulan sampai sekarang Allah belum memberikan sesuatu yang. Apa? Saya sudah mengamalkan amalan dari Pak Haji. Amalan yang mana? Yang alhamdulillah itu, tapi kebetulan sampai sekarang belum ada Ya nggak tanda-tanda. mungkin lah bos. Ya. Itu mah apa ya namanya? Secuil doang. Oke. Secuil. Ya. Yang utama bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Kalau itu nggak dikerjain ya nggak bisa. Sumbunya, tapi nggak ada bahan bakarnya, tapi nggak ada pematiknya, koreknya nggak ada, ya nggak bisa nggak bisa nyala, nggak terang. Mesti bangun jam 00 bos. Baik. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Tidak ada orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran, saldonya di bawah 1 M, nggak ada. Kalau dia baca Qurannya 10 juz, saldonya di atas 10 miliar. Contohnya Pak Roni. Gitu. Ada lagi? Baik, tambah lagi Pak. Kebetulan saya penulis Pak Haji. Kebetulan saya penulis. Penulis? Ya. Terus? Mencermati video-video Pak Haji itu yang kalau dilihat itu perlu waktu. Saya kemudian muncul pemikiran, saya ingin menulis biografi Pak Haji. Nggak usah, ngapain ntar gue ngetop. Oh, Udah gitu. aja begini aja gue. Oh ya udah. Gini aja, dan nggak usah. Namanya juga SD Impress bos. Yang penting lo terkabul aja. Oke. Nggak usah ngasih tahu biografi gue. Ntar gue ketahuan SD-nya di mana. Udah tahu SD-nya gue paling goblok. Tapi gue kemarin reuni bawa Robicon. Tadinya saya berpikir biar masyarakat luas jauh lebih mengenali Pak Haji. Jangan. Nggak usah. Mendingan nonton YouTube gue aliran sesat aja. Ya udah. Oke. Soalnya gue SMA bos, SMA kan gue 12 kelas SMA. Iya. Itu gue paling goblok. Jadi kalau gue nggak naik, katanya teman-teman gue ini kan teman-teman gue, itu satu sekolah naik semua.
Jadi gue paling bawah. Justru saya terpikirnya ini Pak Haji, banyak amalan-amalan, kemudian misalnya wilayah anak yatim, perkembangan dan sebagainya, itu kan punya dimensi luar biasa. Iya, gitu. kalau nyantunin anak yatim memang hobi gue bos. Kayak berangkatin anak yatim gue hobi. Besok Desember tanggal 16 kita berangkatin anak yatim umroh besok. Ya. Nanti Februari gue berangkatin 160 anak yatim umroh. Naik bisnis. Ya. Pendampingnya 160 ekonomi di bawah. Jadi kalau bapak dan ibu mau jadi pendamping, nanti naiknya di bawah di ekonomi. Nah, yatimnya eksklusif bisnis. Kita naik Japan Airline. Jadi nanti kita liburan dulu ke Jepang. Begitu baru nanti transit ke Jeddah. Gitu. Emang hobi gue bos. Oke deh. Jadi gak usah diliput. Ngapain diliput? Malu. Soalnya gue paling blow on. Tapi naik Robicon. Alhamdulillah. Ini teman gue SMA nih kameramen. Dia megang mic juga teman gue SMA. Kalau dia lebih parah dari gue. Kalau gue blow on dia lebih parah. Iya Baik, Pak Haji. kumpul. Kalau dia makan bakwan 10 bayarin 2. Makanya mukanya kayak bakwan. Ada lagi bos? Baik Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum. Sep tepuk tangan dong penulis buku. Luar biasa. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau nanya Pak Haji, Ya. gimana caranya supaya saya bisa punya rumah dan Gampang mbak, lo colek alat kelaminnya, tempelin di rumah mbaknya yang sekarang. Pasti jadi milik. Kalau misalkan mau kontrak? punya rumah 1000 meter. Punya rumah 1000 meter. Kenapa sih Pak Haji selalu nyebutin rumahnya 1000 meter mulu? Karena rumah gue 1000 meter. Kalau gurunya rumahnya 1000 meter, muridnya harus 1000 meter. Kalau gurunya punya kolam renang, muridnya harus punya kolam renang. Kalau gurunya pakai mobilnya Robicon, muridnya harus pakai mobil Robicon kayak gitu. Pak Haji, saya nyobain ini centong ya. Centong saya iniin ke alat kelamin, kok saya dapat duit gitu. Centong itu saya iniin. Centongnya kamu tepok di alat kelamin kamu? Iya, saya dapat duit Pak Haji. Hah? Dapat duit. Gue mau dong nungguin. Kamu centongin gue yang nungguin mau. Jadi gini mbak. Di Al-Quran tuh ayatnya gini. Ucapan adalah doa. Iya. Jadi mbak ngucap apa aja pasti terkabul. Kedua ayatnya lagi di Al-Quran. Aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi mbaknya tergantung ucapnya aja. Duit datang, duit datang, duit datang, duit datang, duit datang. Sip, tepuk tangan dong. Makasih ya Pak Haji. Ya. Buat bapak dan ibu yang sedekah 2 juta, nanti kita privatnya di depan ya. Yang sedekah 2 juta sama yang sedekah 10 juta tadi nyusul ya. 1 orang lagi ya. Ada lagi? Yuk. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Pak Hari dari Depok. Ya. Ini Pak Haji saya mau ujian wawancara untuk dapat sertifikat. Ujian? Wawancara. Ya. WPPE itu sertifikat. Supaya saya lulus itu Oh gimana? gampang bos. Gimana? Tidak ada orang yang pakai celana dalam terbalik ujiannya gagal. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik perlombaannya kalah. Tidak ada orang yang pakai celana dalam kebalik pemilihan jadi gubernurnya kalah. Pasti menang. Tidak ada orang yang pakai celana dalam kebalik pemilihannya wali kota dan bupatinya kalah, nggak ada. Pasti menang. Tidak ada orang yang pakai celana dalam kebalik tes masuk Akmil, Akpol gagal, nggak ada. Jadi celana dalamnya dibalik bos. Kalau buat selamat? Oh itu lebih manjur lagi. Gitu. Tapi harus celana dalamnya dibalik. 2. Sebelum tes wajib sedekah pembersih WC 1 orang 100.000. Nanti lulus. Berapa tuh Pak Haji? Berapa orang tesnya, mata pelajarannya berapa? Wawancara dia jadi. Yang wawancarain lo berapa? Kira-kira misalkan
Gua wawancara minta gajinya sebulan 100 juta. Ya lo sedekahnya 1 juta. Oh gitu. Tapi kalau cuma gajinya mintanya cuma 2 juta, ya sedekahnya 100.000. Bukan wawancara gaji, supaya dapat sertifikat. Nah, sertifikat tuh nilainya berapa? Angkanya misalkan ekstrim 1 juta, jadi 100.000 dibagi 10. Iya. 1 juta dibagi 10. Iya. Tapi kalau ini sertifikatnya nggak ekstrim, hanya sekedar cuman sertifikat doang, 100.000. Murah kok. Pembersih WC di mall, pasar, nggak boleh di masjid. Pembersih WC di masjid nggak manjur. Ya, itu sih lesnya 6 juta dibayar kantor, tapi kalau nggak lulus bayar sendiri makanya. Nggak apa-apa, sedekah nanti kan diganti sama Allah. Udah. Bisa? Bisa. Ini berlaku semuanya. Ya. Kasih Sip. Pak Haji. Yuk, Assalamualaikum. tepuk tangan. Yuk. Hari ini yang privat 2 juta digabung di sini ya. Jangan pulang ya, jangan keluar ruangan ya. Kalau yang belum tahu nanti daftar dulu tuh. Ada Mbak Tantri atau Mbak Putri. Yuk, yang mau nanya sekali lagi, boleh gak? Sebelum saya ke Jakarta. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Siti Aisyah. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan tadi sudah terwakilkan oleh Ibu yang tadi mengenai kontrakan. Saya punya kontrakan cuman letaknya di Jakarta, sedangkan saya tinggalnya di Tangerang. Oh gampang, foto kontrakannya ini berlaku semua, digosok di alat kelamin mbaknya di rumah. Laku, minggu ini ada yang masuk. Iya Pak Haji, soalnya sudah kurang lebih 3 tahun itu. Kan belum digosok, gosok dulu dah. Mau gosok sekarang di sini. Terus mumpung saya tungguin, saya ajarin letaknya yang benar. Jadi saya tuh pakarnya. foto kontrakannya dipoto, terus Ya, digosok gitu. digosok di alat kelamin mbaknya 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Manjur. Itu kan dipoto di HP, terus dicetak dulu gitu fotonya. Iya dong, kalau HP-nya digosok keluar api. Terus yang kedua Pak Haji, ini kebetulan saya kan punya PAUD dan Bimba. Ini udah tahun keempat dan hampir gulung tikar karena muridnya tidak ada. Oh digosok, foto PAUD-nya digosok, rame lagi. Iya kebetulan tahun ini hampir tutup gitu, cuman ya kan belum digosok. Iya belum gosok digosok. dulu. Setelah saya kesini, apa saya tanya aja mengenai PAUD dan Bimba saya yang kurang murid gitu. Gosok, rame. Itu di foto juga. Iya di foto, sama. Oh gitu. Ini kan pasien saya tahun 2012. Sekarang 2024. Berapa tahun tuh? 12 tahun. Kalau nggak manjur ilmu RDAI, nggak mungkin malam ini dibalik lagi testimoni. Tadi barusan testimoni di bawah, khusus sama suaminya. Pasien 2012. Dia waktu datang awal-awal, dia pernah bilang ke RDAI, sebelum kan antri dulu tuh di bawah. Antri, nggak pernah nggak antri. Gue nggak mau ngobrol Pak Haji, gue cuma mau lihat-lihat doang. Ucapan adalah doa, nggak bisa ngobrol bos, nggak ada kesempatan, penuh. Makanya Bapak dan Ibu coba ucapan adalah doa, jangan sembarangan, oke? Sampai ketemu lagi besok malam. Bapak jangan berdiri dulu, Ibu dulu berdiri ya. Yuk, salaman di sini sama tamu nih. Halaman Mbak Nadia, biar ketularan lunas. Yuk, terkabul. Terkabul.